Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Perkara konflik surah pemusik. Ustaz Adi Hidayat dihujat habis-habisan oleh kelompok yang tak sepemikiran. Kami sebagai pencinta ilmu hanya bisa berpesan saja. Para saudara kami dari Wahabi, sebab secara tidak langsung kalian membuka aib sendiri. Beruntungnya dan bersyukurnya, ya alhamdulillah, Ustadz Adi Hidayat tak sefrontal kalian. Terkhususnya juga wahai ustadz-ustadz Wahabi, coba peduli dan perhatikan murid-murid, jamaah, dan para penguping kalian. Berikan nasihat kepada mereka di setiap majelis sunnah kalian itu. Ada dari sebagian jamaah kalian sendiri dengan sangat mudah dan berani melayangkan hujatan kafir, terkhususnya kepada Ustadz Adi Hidayat. Subhanallah, padahal yang kalian kafirkan ini sesama umat muslim. Sebegitu keraskah hati berani mengeluarkan kata-kata yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang yang mengatakan sebagai si paling sunnah. Seharusnya kalian berkaca, wahai Wahabi, apa yang kalian lakukan ini jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Tiadakah lagi kesadaran untuk memperkuat hubungan antara sesama kaum muslim? Walaupun kita memiliki pandangan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, tiadakah lagi untuk saling menghormati saudara-saudara kita yang tak sependapat, yang berbeda dalam bermazhab, yang berbeda dalam aliran? Tiadakah lagi hal ini perlu ditekankan? Tiadakah lagi memiliki kemampuan untuk bertenggang rasa terhadap perbedaan? Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang menegaskan, ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan umatku adalah cerminan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Apakah sudah luntur perspektif melihat perbedaan sebagai rahmat ilahi? Atau tak kalian amalkan dengan baik? Atau kalian masih alergi dengan perbedaan dalam pendapat dan pandangan fikih? Bukankah perbedaan pandangan terus termasuk dalam fikih, ya, termasuk kategori khilafiyah furu'iyah, perbedaan cabang, bukan pokok, sehingga tidak seharusnya menjadi dasar terpecah belahnya kita sesama muslim? Coba sadar sebelum menyalahkan ataupun mentahzir seorang ulama. Tidak usah jauh-jauh kita membahas perkara Ustadz Adi Hidayat ini. Lupakah kalau kalian sering kali menyulut perkara masalah furu'iyah dan sampai melupakan bahwa dalam masalah usuliyah kita masih sama. Sama dalam mengesahkan Allah, sama dalam meyakini adanya hari akhirat, sama dalam mengimani malaikat, kitab suci, para nabi, qadar dan qadar Allah, serta sama dalam meyakini rukun Islam yang 5. Ini perlu diketahui dan PR bagi ulama-ulama Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi yang ada di Indonesia untuk lebih memperhatikan jamaahnya dan peduli akan perkara ini. Berikan nasihat kepada para penguping kalian. Rasul pernah mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, haddatsana Sa'id bin Mansurin, حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نسبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنبك ولا تخرجه من الإسلام بعمال والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عادل والإيمان بالأقدار. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur, dari Abu Muawiyah, dari Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin Abu Nusbah, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang merupakan bagian dari dasar iman. Yang pertama, menjaga lisan dari orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Jangan mengkafirkan mereka, sebab suatu dosa, ya,
serta jangan mengeluarkan mereka dari Islam sebab suatu perbuatan. Kemudian yang kedua, jihad yang tetap berlaku sejak Allah mengutusku hingga akhir dari umatku membunuh Dajjal. Keberlakuan itu tidak akan gugur sebab kekejaman orang yang jahat dan tidak juga sebab keadilan orang yang adil. Kemudian yang ketiga, dan iman dengan qadar Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi. Terdapat 3 hal yang menjadi penekanan hadis ini dalam rangka membina iman kita sebagai kaum muslimin. Hal yang pertama justru merupakan dasar iman, yaitu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang-orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Dengan menjaga lisan kita, kita terhindar melukai perasaan mereka, menuduh mereka telah kafir, munafik, atau tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW melarang keras mengkafirkan sesama muslim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma. Seandainya seseorang mengatakan wahai kafir kepada saudaranya sesama kaum muslimin, maka tuduhan kafir tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa apa yang orang tuduhkan kepada orang Islam, maka tuduhan itu berpotensi kembali kepada diri penuduh. Oleh karena itu patut kita renungkan dengan seksama peringatan Nabi ini dengan cara menjaga lisan kita, dan hendaknya kita berpikir baik-baik sebelum menuduh orang lain kafir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan sebuah komentar dalam kitab Fathul Barinya. Walhasilu anna man akfara al-muslima nadhara fa in kana bi ghairi ta'wili istahaqqa az-zimmu wa rubbama kana huwa al-kafiru wa in kana bi ta'wili nadhara in kana ghairu sa'i'in istahaqqa az-zimmu aidan wa la yasilu ila al-kufri bal yubayyinu lahu wajhu khata'ihi wa yazjiru bima yaliku bihi. Kesimpulan dari hadis ini, seseorang yang mengkafirkan seorang muslim maka harus diteliti. Apabila ia menuduh tanpa adanya bukti, maka ia pantas mendapatkan celaan, dan bisa jadi justru dia sendirilah yang kafir. Dan apabila ia menuduh dengan adanya bukti, maka harus pula diperhatikan. Sekiranya buktinya kurang kuat, maka dia pantas mendapatkan celaan. Nabi semua, yang dirahmati Allah, saudara-saudara kami dari kalangan Wahabi, bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik, berpikir sebelum bertindak, bersikap bijaksana terhadap orang lain yang menurut kita berbuat salah? Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita sikap menghormati orang lain yang berbeda, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan praktik dan perbuatan yang nyata. Penghormatan Nabi di sini tak sebatas kepada orang atau kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya, tapi bahkan kepada orang atau kelompok yang sedang memusuhinya. Maka benarlah ungkapan sebuah hadis sahih, ya, ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus dan toleran. Nah, azzabiku semua dimuliakan Allah, teruntuk keluarga kami Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita dikafirkan orang, tidak mesti kafir, keluar dari Islam, tenang saja. Ya. Nabi Musa saja dianggap kafir oleh Fir'aun. Lalu beliau membacakan satu ayat, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kamu Musa telah melakukan perbuatan yang telah kamu lakukan, dan kamu termasuk golongan yang kafir. Ya, ayat ini adalah penggalan cerita ketika Nabi Musa diutus untuk mendatangi Fir'aun. Dalam firman-Nya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, datangilah kaum yang zalim itu. Tetapi Nabi Musa takut jika kaum Fir'aun mendustakannya. Ketakutan yang dirasakan Nabi Musa
membuat dadanya terasa sempit dan lidahnya tidak lancar. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah agar ditemani oleh Nabi Harun. Nabi Musa takut dibunuh ketika mendatangi kaum Fir'aun. Ketakutan tersebut muncul karena dianggap bersalah oleh kaum Fir'aun karena telah meninju salah satu kaumnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, nama orang tersebut adalah Fatsaur. Akhirnya dia mati karena ditinju Nabi Musa. Sebab peninjuan itu, Nabi Musa melarikan diri dari Mesir. Kemudian Allah memerintah Nabi Musa untuk tidak takut, karena Allah sudah menjaminnya. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Lalu Allah menyuruh untuk berkata, sesungguhnya kami adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Dan bebaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Lalu Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu kanak-kanak, dan kamu berada dalam asuhan kami selama beberapa tahun? Lalu Fir'aun berkata lagi, kamu Musa telah melakukan perbuatan yang telah kamu lakukan, dan kamu termasuk golongan yang kafir. Azabi ke semua, menurut tafsir Imam At-Tabari, ulama ahli ta'wil berbeda pendapat tentang kata kafir dalam ayat ini. Menurut sebagian ulama, kafir dalam ayat ini dimaknai wa anta minal kafirina billahi ala dinina. Pendapat ini berdasarkan riwayat Musa bin Harun dari Amr, dari Asbat, dari As-Su'di yang mengatakan wa anta minal kafirina yakni ala dinina hadzal ladzi ta'ibu. Kamu termasuk orang-orang kafir, yakni orang yang keluar dari agama kami ini, agama yang kamu cela. Adapun menurut ulama yang lain, bahwa Fir'aun menganggap Nabi Musa tidak mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Fir'aun kepadanya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid. Azabi semua, terlepas dari perbedaan pendapat ini, intinya Nabi Musa juga pernah dikafirkan oleh Fir'aun. Ya. Jika yang mengkafirkan tersebut menurut subjektivitas manusia, termasuk Fir'aun, maka tidak berkonsekuensi masuk neraka. Kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing kelompok, maka tidak ada kepastian masuk neraka. Tidak punya akibat apa-apa. Ya, berarti kalau kita dikafirkan, ya maka seperti Nabi Musa. Lantas yang mengkafirkan seperti Azabi kesua terakhir. Ya, jika tidak sependapat, maka jangan menghujat ulama lah. Ya, jika tidak setuju cukup diam. Kita belum sekali beritu untuk mengkritik ulama. Hati-hati dari ulama beracun. Bisa saja Anda mendapatkan ilmunya tapi tidak mendapatkan hikmahnya. Sampaikanlah dengan hikmah dan lembut. Jangan nyinyir di media sosial itu. Apalagi menghina, bahkan memfitnah. Ada kalimat yang masyhur sekali di kalangan para fuqaha, ahli fikih. Dan hampir semua imam mazhab diriwayatkan pernah mengatakan kalimat ini. Ya. Ra'yi sawabun yahtamilul khata'un. Ya, ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawabun. Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar. Disinilah perlu kita ketahui sadari bahwa seorang faqih atau mujtahid tidak diperkenankan untuk saling hujat dan mengklaim bahwa kebenaran hanya pada dirinya, tidak pada orang lain. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video kita kali ini bisa memberikan penyadaran untuk kita semua. Ya, kita sebagai muslim jangan mudah sekali mulut kita mengeluarkan kalimat kafir kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Berbeda pendapat boleh, berbeda pandangan boleh. Tapi jangan sampai ini lidah, ini lisan memunculkan kata-kata yang tak seharusnya keluar, yang terucap, dan dimana yang kita katakan itu kepada saudara muslim kita sendiri. Sampai ke semua dimuliakan Allah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Segera video ini bermanfaat.
Seperti biasa, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.